Hai. Ketika aku ngomong polusi, apa sih yang langsung muncul di pikiran kalian? Mungkin kalian bakal berpikir kayak polusi tanah. Sampah impor mendapat perhatian khusus dari pemulung. Bagi para pemulung, sampah impor adalah rejeki. Udara. Pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Dan juga air. Tapi ada satu jenis polusi yang jarang banget orang bahas, yaitu adalah polusi suara. Polusi suara yang sering banget kita dengar itu datang dari mesin pesawat terbang. Menurut Google, besar tingkat suara bising pesawat saat lepas landas ada di rentan 80-100 desibel dan secara dominan disebabkan oleh elemen gelombang suara bising yang berada dalam rentang frekuensi 20-200 Hz. Karena penasaran, aku dan teman-temanku langsung cek ke Bandara Hussein Sastra Negara dan melakukan sedikit wawancara terhadap pedagang sekitar. Ini vlognya. Sebenarnya jarak dari rumahku ke Hussein itu gak begitu jauh, tapi sayangnya aku butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk nyampe Hussein karena aku nyasar. Alhamdulillah aku berhasil sampai Hussein, langsung dijemput sama mamanya temanku dan langsung pergi ke tempat di mana kita janjian. Kondisi langitnya juga lagi cerah banget dan bagus untuk kita membuat video hari ini. Oke, jadi ini aku lagi di tempat biasanya orang-orang ngelihat pesawat mau terbang ataupun darat di daerah Hussein Sastra Negara. Ya. Tuh, teman-teman. Hai guys, kembali lagi bersama saya Argia, saya Triasa dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pedagang yang berjualan di dekat kawasan bandara. Nah, apakah mereka mendapatkan dampak positif ataupun negatif ya dari kebisingan yang dihasilkan oleh Bandara Hussein Sastra Negara? Yuk simak videonya. Dadah! Kaget sebenarnya. Ya, kaget. Itu ada dampak kayak misalkan pas melakukan transaksi jual beli, apakah ada dampak gitu? Sama sekali enggak, tapi kalau orang yang baru-baru mah mungkin kalau anak kecil ya, yang anak-anak kecil gitu kan kaget, suka tangis, jerit gitu. Kalau mamang ini mah udah biasa lah. Mamang cuma lahirnya di sini asli. Jadi kalau ada kapal lewatnya mungkin udah biasa dari kecil. Jadi kalau semua pedagang ditanya ya biasa lah. Yang udah lama kan kesini tuh ada yang harian, mingguan, bulanan, tahunan yang kesini teh orang berkunjung teh jadi kesini ya biasa ya. Kadang-kadang suka nanyain kapan kapal turun. Oh, begini hari ini. Berarti kalau misalkan tadi kan dampak negatifnya nggak ada ya? Ada. Dampak positifnya ada nggak? Ya ada banyak. Kalau positifnya kan yang banyak berkunjung, jajan kemang. Dari rumah kan di sini hampir 15 tahun lah. Jadi dapat positifnya banyak sekali. Menurut Bapak, upaya apakah yang harus pemerintah lakukan sehingga dapat menemukan solusi untuk mengurangi atau mengatasi masalah kebisingan? Memang kurang paham lah itu kalau kesana, tapi kalau kebisingan ini nggak ada solusi. Masalahnya kan ini tempatnya terbatas, kawasan terbatas militer. Jadi mungkin ada kebisingan apa mungkin tanggung jawab mereka atau ya gimana. Dan ini kan kawasan militer, jadi soal kebisingannya mungkin mereka mah udah biasa, jadi nggak ada dampak apa-apa. Selain upaya yang harus dilakukan
dilakukan oleh pemerintah? Apakah Bapak telah melakukan upaya untuk masalah ini selama berjualan di dekat kawasan bandara? Belum ya, belum ada. Gimana ya, susah kalau situ mah. Jadi pasrah aja lah. Jadi belum ada upaya-upaya untuk ke arah sana. Jadi emangnya pasrah aja lah. Sana ini kan kawasan militer, gimana mereka? Setelah selesai melakukan wawancara, aku dan teman-temanku stay dulu di sana untuk mencari footage pesawat terbang. Dan kita nemu satu pesawat yang bakal lepas landas. Dan inilah keseruanku ketika mencari footage untuk video ini. Burung kapung. Goblok kapung. Ya, video ini ya. Setelah melihat dan mendengar secara langsung suara dari pesawat yang berisik banget, aku penasaran sama teman-temanku yang sekolah di SMA N 9 Bandung itu. Ketika mereka belajar dan pesawatnya lagi mereka tuh gimana sih gitu. Dan akhirnya aku lakuin sedikit wawancara. Aku nanya-nanya sedikit teman aku dan ya ini kata mereka. Namaku Putri Stiani, kelas 10 dan sekolah di SMA Negeri 9 Bandung yang tepatnya berada di dekat dengan lintas udara Hussein Sastra Negara. Halo, aku dari murid SMA 9 yang dimana kebiasaan pembelajarannya itu agak sedikit terganggu ya. Nggak sedikit sih, kemungkinan benar-benar terganggu oleh kegiatan pesawat yang berlalu lalang di atap sekolah gitu ya. Jadi aku punya pengalaman di mana aku saat presentasi lalu ada pesawat yang lewat gitu ya. Tahu dong, kalian bisa searching sendiri di YouTube gimana suara pesawat, dan itu tuh benar-benar deket banget sama sekolah. Jadi yang asalnya kita mau ngomong bicara dengan pede, lantang, tiba-tiba ada suara pesawat yang bikin kaget dan suasana jadi kayak tiba-tiba panik dong. Soalnya dikiranya suara apa tapi ternyata suara pesawat. Dan itu juga memotong memotong kelancaran presentasi waktu itu aku. Jadi menurut aku kalau kegiatan pesawat itu termasuk pencemaran suara sih, mengganggu gitu. Mengganggu banget untuk yang di sekitaran bandara saja sih kayaknya. Nah, saat aku melaksanakan pembelajaran di sana, cukup merasa terganggu dengan kebisingan suara yang dihasilkan dari pesawat terbang itu. Karena pada saat kita memulai dengan fokus apa yang diucapkan oleh guru, contohnya, itu cukup mengganggu kefokusan kita. Di saat kita fokus dengan suara guru yang sedang menjelaskan materi, namun tiba-tiba pesawat itu terbang dengan suara yang sangat bising, yang cukup mendistract kefokusan kita saat memahami materi. Nah, apalagi pada saat presentasi, ketika kita menjelaskan, malah tidak terdengar oleh teman-teman yang lainnya. Nah, untuk kebisingan tersebut cukup mempengaruhi kurangnya kemaksimalan dalam kegiatan. Ya, seperti yang tadi diucapkan, ketika presentasi, ketika guru menjelaskan, itu sangat mengganggu. Kebisingannya sih dapat mempengaruhi kualitas hidup, sangat-sangat dapat mempengaruhi. Contohnya gitu ya, seiringnya waktu terus sering-sering suara itu terdengar oleh kita, nanti yang ada gendang telinga kita sakit dong, rusak, apalagi bisa menyebabkan tuli kalau keseringan gitu ya. Jadi lebih baik
kita tinggal di sekitaran yang jauh dari bandara ya guys. Ya itu kayak merusak genang telinga, mengurangi fokus, terus jadi apa ya, emosi itu gak kontrol. Tiba-tiba ada pesawat, kaget kan, jadi sering kaget, jadi nggak baik juga sih. Setelah aku ngelakuin vlog, wawancara, dan ngeliat secara langsung, aku jadi tahu kenapa polusi suara itu jarang banget dibahas. Karena nggak kayak polusi tanah, udara, dan air. Polusi suara itu susah banget untuk ditemuin solusinya. Upaya untuk mengurangi, mengatasi masalahnya ya, yang nggak gampang sih sebenarnya, susah sih pindah rumah tuh. Pindah sekolah, pindah rumah tuh susah, tapi kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak juga gak apa-apa. Kalau bisa nih ya, rumah kita tuh jauh dari sekitaran bandara. Perlu digarisbawahi adalah kesadaran. Maksudnya lebih ke kesadaran terhadap mewajarkan suatu kondisi tersebut gitu. Apalagi yang memang kondisi sekolah itu letaknya dekat dengan lintas pemberangkatan pesawat Hussein Sastranegara gitu kan. Dampaknya dirasakan nanti gimana nih. Jadi mama kalau sini mah ya aturan mereka ya kita aja gitu, nggak ada masalah. Kalau emang belum memberikan pedagang, kaitan aja lah. Jadi ya, segitu aja video hari ini. Hope you enjoy. Assalamualaikum ya. Adios. I'm never cutting you down, nah. I just be holding you up, yeah. Lemon trees grow on my mind, high. Got lemonade all in my cup. It's just what I wanna see. Not disappointed, just you and me, and no other voices. Up on a hill, the lemons are falling down while the wind keep on calling. I never answer, you keep me in focus. You know what to do, and nobody else notice. The times I be slacking, the times I be lacking, the times where I fall into endless distraction. But you're just a lemon tree. What can you really do? Sway in the wind, but you're there when I'm needing you. Far from the town, your existence is city proof. Feelings for you that'll never be minuscule. I